Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 161. Faktanya, setelah mendengar pihak lain secara langsung menanyakan keberadaan Tan Yuer, Hua Wulei sudah bisa menebak identitas pihak lain tersebut, tetapi Hua Wulei masih tanpa sadar mendongak dan melirik pemuda berwajah pucat itu. Lalu, muncullah seringai sinis. Siapa ya, pikirku. Ternyata dia penjahat tak tahu malu yang suka menindas perempuan. Pemuda berwajah pucat itu mendengar ini dan berkata dengan ekspresi dingin, Hua Wulei, mengapa kamu peduli dengan urusanku? Apa kau tidak tahu kalau di kota sihir, aku terkenal kepo? Karena aku sudah menangkapmu, anggap saja kau orang yang sial. Hua Wulei sangat tegar. Anda, pemuda berwajah pucat itu sangat marah. Namun tak lama kemudian pandangannya beralih dan tertuju pada Xiao Chen di sebelahnya. Menurut laporan bawahannya hari itu, orang yang mencampuri urusan Tan Yuer bukan hanya Hua Wulei, tetapi juga seorang pemuda. Dilihat dari deskripsinya, tampaknya mirip dengan Xiao Chen. Apakah Anda terlibat dalam apa yang terjadi hari itu? Xiao Chen tidak menjawab sama sekali, dan berkata dengan dingin, keluar dari sini, jangan jadi pembuat onar di sini. Sekalipun dia belum pernah melihat pemuda berwajah pucat itu, dia tahu persis orang macam apa pemuda itu. Tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang seperti ini. Apa katamu? Ekspresi wajah pemuda pucat itu membeku. Dia bahkan tidak marah, tetapi Xiao Chen berani membentaknya lebih dulu. Wah, kamu sudah bosan hidup. Beraninya kamu bicara seperti itu kepada Tuan Meng. Dua orang di belakang pemuda berwajah pucat itu tidak tahan lagi dan berjalan maju dengan marah, ingin memberi Xiao Chen pelajaran. Namun belum dekat. Panggilan. Energi pedang menebas lutut kedua pria itu dengan kecepatan kilat. Tertawa. Darah berceceran. Keduanya langsung berlutut di tanah. Ini. Pemuda berwajah pucat itu dan dua orang lainnya merasa ngeri, mendongak ke arah Xiao Chen yang duduk di sana dengan tenang, tampaknya tidak bergerak. Bagaimana energi pedang ini bisa begitu cepat? Sebelum melakukan apapun, pertimbangkan kemampuanmu sendiri dulu. Kau hanya punya satu peringatan, dan kau hanya punya satu nyawa. Kata Xiao Chen dingin. Apa yang terjadi? Konflik di sini segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Meng Hao terlibat konflik dengan seseorang, dan Zhao Qiang serta Wang Ming datang membantunya, tetapi mereka justru ditebas dengan pedang di lutut. Apa? Sekuat itu? Zhao Qiang dan Wang Ming juga sudah mencapai alam Xiantian, kan? Bagaimana mungkin mereka begitu rentan terhadapnya? Banyak sekali mata terkejut yang tertuju pada Xiao Chen, seakan-akan ingin melihat apa yang terjadi padanya. Saya tidak mengenalnya. Siapa dia? Saya juga tidak mengenalnya, apakah ada yang mengenalnya? Aku yakin tidak ada orang seperti itu di antara kami para iblis. Semua orang terkejut dengan usia Xiao Chen, dan bahkan lebih terkejut lagi dengan kekuatannya. Mengapa seorang jenius muda seperti itu tidak dikenal dan tidak diketahui? Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Tian, Han Bin dan Hua Qingyao bergegas setelah mendengar berita itu. Kakak Han, kau datang tepat waktu. Meng Hao tidak menyangka Xiao Chen begitu kuat. Zhao Qiang dan Wang Ming dikalahkan sebelum mereka sempat mendekatinya. Tetapi tidak peduli seberapa hebatnya Anda, dapatkah Anda dibandingkan dengan para jenius dalam daftar ini? Anak ini melukai Zhao Qiang dan Wang Ming dan sama sekali tidak menganggapmu serius. Kurasa kita perlu memberinya pelajaran. Han Bin melirik Zhao Qiang, Wang Ming, dan genangan darah di tanah, tampak agak tidak senang. Dialah yang menyelenggarakan perjamuan ini, dan serangan Xiao Chen terhadap orang lain sama saja dengan menantang batas akhirnya. Namun, dia juga menyadari bahwa Xiao Chen dibawa oleh Ye Tian, jadi dia tidak langsung menyerang. Ye Tian, apa yang kau katakan? Tanya Han Bin dengan suara berat. Sebelum Ye Tian sempat bicara, Ye Xuan tiba-tiba muncul dan berkata, Saudara Han Bin, orang ini selalu sombong karena mengandalkan kemampuannya sendiri. Kamu harus memberinya pelajaran. Xiao Xuan, kamu juga mengatakan itu. Han Bin terkejut. Tampaknya Ye Xuan dan Xiao Chen tidak akur. Bukankah mereka bersama? Pada saat ini, Hua Qingyao dengan cepat berjalan mendekati Xiao Chen dan memarahinya dengan suara rendah, Xiao Chen, mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Tuan Han? Xiao Chen menatapnya dan berkata dengan dingin, minta maaf untuk ini, minta maaf untuk itu. Apalagi yang ada di pikiranmu selain permintaan maaf? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Hua Qingyao marah. Tidak perlu, tolong menjauhlah dariku. Kamu. Baiklah, aku tidak peduli padamu lagi. Hua Qingyao merasa sangat sedih. Jika Ye Zhengbei tidak berbicara, jika Wei Yongan tidak membujuknya, jika bukan karena keluarga Hua, bagaimana mungkin dia bisa memandang Xiao Chen? Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengakomodasi Xiao Chen, tetapi Xiao Chen sama sekali tidak masuk akal. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana bisa ada orang yang begitu sombong dan bodoh di dunia ini. Apakah Anda pikir Anda bisa bertindak gegabah dan memandang rendah orang lain hanya karena Anda memiliki sedikit kekuatan?
Di hadapan 10 orang jenius teratas dalam daftar, apa arti kekuatan Anda? Saudara Han, apa yang masih kau ragukan? Keluarkan dia. Desak Meng Hao. Tunggu. Hua Wulei berdiri dan membantah. Tuan Han, Meng Hao dan anak buahnya yang memprovokasi kita lebih dulu. Xiao Chen hanya menyerang untuk membela diri. Omong kosong. Zhao Qiang dan Wang Ming bahkan tidak bertemu orang itu. Tapi mereka sudah punya niat itu. Apakah itu berarti mereka harus menunggu sampai mereka menyakiti Xiao Chen sebelum Xiao Chen bisa melawan? Cukup. Ye Tian akhirnya berkata, jangan berdebat lagi. Aku kesini cuma mau minum hari ini. Aku nggak mau terjadi hal yang nggak diinginkan. Han Bin sangat mengenal Ye Tian dan langsung mengerti maksudnya. Ia menoleh ke Meng Hao dan berkata, Meng Hao, perjamuan hari ini hanya untuk menyambut Ye Tian. Aku tidak tertarik dengan perseteruanmu dan Xiao Chen, asal jangan membuat masalah di sini. Ketika Meng Hao mendengar ini, ekspresinya menjadi gelap. Tidak peduli dari segi latar belakang keluarga atau kemampuan pribadi, dia tidak dapat dibandingkan dengan Han Bin. Han Bin angkat bicara, dan sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan bisa terus-menerus menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Baiklah, aku akan membantu saudara Han. Kata Meng Hao, lalu berbalik ke arah Xiao Chen dan berkata, kalau kau punya nyali, jangan lari secepat itu setelah jamuan makan. Ingat untuk menungguku. Setelah mengatakan itu, Meng Hao membantu Zhao Qiang dan Wang Ming keluar. Oke, ini hanya kesalahpahaman kecil. Ayo kita lanjutkan makan, minum, dan bersenang-senang. Kata Han Bin dengan lantang. Orang-orang di sekitar bubar dengan sopan, tetapi mereka semua tahu dalam hati bahwa masalah itu belum selesai. Meng Hao tidak pergi. Ia takut akan terjadi pertempuran besar setelah jamuan makan. Wulei, ikut aku. Hua Qingyao berteriak pada Hua Wulei. Hua Wulei ragu-ragu sejenak, berjalan menuju Hua Qingyao, dan bertanya, kakak, ada apa? Hua Qingyao tidak berkata apa-apa, ia meraih dan menariknya menjauh, seolah sengaja ingin menjauh dari Xiao Chen. Xiao Chen, bukankah seharusnya kita datang ke tempat seperti ini? Ye Yufei merasa sedikit bersalah, merasa telah menyebabkan masalah bagi Xiao Chen. Tidak masalah. Beberapa masalah memang tidak bisa dihindari. Sekalipun tidak terjadi hari ini, pasti akan datang besok. Xiao Chen tidak peduli. Ye Yufei berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu berencana menyerang Meng Hao barusan? Kau bisa merasakannya. Xiao Chen terkejut. Secara umum, ketika seseorang mempunyai niat membunuh, ia akan mengungkapkan niat membunuhnya dan diperhatikan oleh orang lain. Tapi Xiao Chen berbeda. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia tidak akan menunjukkan niat membunuh sama sekali. Dengan kata lain, tidak ada niat membunuh sama sekali. Secara logika, mustahil bagi Ye Yufei untuk mengetahui apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Aku tidak memperhatikan apapun, tapi aku merasa dengan kepribadianmu, kau akan bertindak langsung dan tidak memberi Meng Hao kesempatan. Kata Ye Yufei. Jadi begitu. Xiao Chen tersenyum, berpikir bahwa Ye Yufei hanya menebak. Namun, tebakannya benar. Saya siap melakukannya sekarang, tetapi saya menahan diri. Mengapa? Karena ada seorang pria datang, tepat di luar. Xiao Chen, yang memiliki indera ketuhanan, sangat peka dan dapat merasakan apapun yang terjadi dalam radius beberapa mil. Karena dia merasakan aura yang familiar itulah dia tidak langsung menyerang Meng Hao. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru. Orang bodoh seperti Meng Hao akan mendatangimu lagi nanti. Ada orang di luar. Siapa? Ye Yufei terkejut. Senyum sinis muncul di bibir Xiao Chen dan dia berkata, seorang jenderal yang kalah, mungkin datang ke sini untuk mati. Bab 162. Hua Qingyao juga menyebut Hua Wulei ke Han Bin, Ye Tian, Ye Xuan juga lainnya. Ye Xuan merasakan sedikit kebencian terhadap kedua wanita itu dan mendengus, jangan terlalu dekat dengan kami tidak berada di pihak yang sama. Hua Qingyao mengerti bahwa Ye Xuan sedang marah, dan menjelaskan, Xiao Xuan, kami tidak ingin berurusan dengan Xiao Chen. Ini sebenarnya karena kakek Ye telah memberi kami perintah, dan sulit bagi kami untuk melakukannya. Benarkah hanya itu? Ye Xuan ragu-ragu. Tentu saja, bagaimana mungkin ada orang yang menyukai orang yang picik dan sombong seperti itu? Kata Hua Qingyao dengan nada meremehkan. Han Bin bertanya, Xiao Xuan, ada apa dengan Xiao Chen? Bukankah dia bersamamu? Kenapa kamu merasa? Kakak Han Bin, Xiao Chen itu menindasku kemarin, dan tak seorang pun di keluarga Ye membantuku. Wajah Ye Xuan penuh dengan keluhan dan dia hampir menangis. Benarkah? Han Bin melirik Ye Tian dan bertanya, Ye Tian, ini salahmu. Sebagai saudara, kenapa kau tidak membela Xiao Xuan? Sulit dijelaskan. Kakekku berpesan agar aku tidak merepotkannya dan berusaha bersikap akomodatif kepadanya. Ye Tian tampak tak berdaya. Oh, karena sepupumu. Ya. Ye Tian mengangguk dan berkata, tapi anak itu memang agak sombong.
Kalau nanti Meng Hao merepotkannya lagi, aku tidak akan membantunya. Biar saja dia menderita. Mata Ye Xuan berbinar saat mendengar ini. Dia juga mengenal Meng Hao, seorang pria yang tidak pernah melupakan dendamnya. Jadi ini yang kau pikirkan. Kalau kau mengatakannya lebih awal, aku tidak akan menghentikan Meng Hao tadi, kata Han Bin tanpa berkata-kata. Ye Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu cukup kuat. Meng Hao sendiri bukan tandingannya. Oh, jadi kamu sengaja meminta Meng Hao untuk mencari bantuan. Han Bin berkata sambil tersenyum, kamu lebih pintar dan lebih bijaksana dari yang kukira. Ye Tian menatap Ye Xuan tanpa daya dan berkata, ini semua gara-gara gadis ini. Kalau aku tidak melakukan apa-apa, dia mungkin akan membenciku. Mana mungkin? Kakak memang yang terbaik buatku. Kata Ye Xuan sambil tersenyum genit. Hua Qingyao mendengarkan dan merasakan rasa antisipasi dan senang di hatinya. Biarkan Xiao Chen menderita sedikit kerugian sehingga dia bisa belajar. Meng Hao akan datang dengan bantuan nanti. Kalau tidak ada yang membantunya, kita lihat saja seberapa sombongnya dia. Ketika Hua Wulei mendengar ini, dia tiba-tiba mundur diam-diam, berbalik dan mencoba melarikan diri. Tetapi Hua Qingyao menyadari niatnya, menangkapnya dan bertanya, Wulei, kamu mau pergi kemana? Aku mau ke kamar mandi. Aku pikir kau ingin pergi dan memberitahu seseorang, Hua Qingyao mendengus dingin. Hua Wulei tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia berkata dengan cemas, Kak, kurasa kau salah paham tentang Xiao Chen. Dia sebenarnya orang yang sangat baik. Mendengar ini, Ye Xuan mencibir dan berkata, dia orang baik, jadi kita semua orang jahat. Bukan itu maksudku. Hua Wulei sedikit kesal pada Ye Xuan. Kenapa dia salah mengartikan maksudnya? Wulei, sudah berapa lama kau mengenal Xiao Chen, dan sudah berapa lama kau mengenal kami? Apakah kau akan berdiri di pihaknya? Tanya Ye Tian dengan suara berat. Saya. Hua Wulei hendak mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat ini, energi pedang yang tak tertandingi menerobos kastil kuno dan menyapu. Peng. Kelompok orang yang lebih dekat adalah yang pertama terkena. Mereka tersapu oleh energi pedang yang kuat dan terpental keluar dengan darah menyembur dari mulut mereka. Membubarkan. Seseorang berteriak ngeri. Mereka yang dapat hadir dalam perjamuan ini semuanya memiliki sejumlah kemampuan sampai batas tertentu, dan dapat disebut jenius dalam lingkaran kecil tersebut. Akan tetapi, dengan begitu banyaknya orang saat ini, mereka bahkan tidak dapat menahan sisa kekuatan pedang tersebut. Sungguh energi pedang yang mengerikan. Dalam sekejap, kerumunan orang mundur untuk menghindari energi pedang. Energi pedang tak terhentikan dan menyerbu langsung ke arah Ye Tian dan Han Bin. Lancang. Bagaimanapun, Ye Tian dan Han Bin bukanlah orang biasa. Mereka berteriak bersamaan, mengerahkan energi sejati mereka, dan melesat ke arah energi pedang. Peng! Dengan suara yang menggelegar, energi pedang itu akhirnya berhasil dihalangi oleh mereka berdua. Sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dalam daftar. Semua orang terkejut. Ternyata para jenius dalam daftar itu berasal dari dimensi lain. Banyak di antara mereka yang tidak berani menyentuh energi pedang tajam itu, namun mereka berdua menangkisnya dengan tangan kosong. Namun, menghadapi pujian semua orang, Ye Tian dan Han Bin keduanya tampak serius saat ini. Energi pedang terhalang, tetapi dia tahu kedalamannya. Orang yang dapat memancarkan energi pedang ini sungguh luar biasa. Setelah bertukar pandang, Han Bin melangkah maju dan berteriak, permisi, siapa teman di luar itu? Tolong tunjukkan dirimu. Han Bin, setelah setahun tidak bertemu denganmu, apa kau bahkan tidak mengenaliku? Begitu kata-kata itu terucap, diiringi semangat juang yang tinggi, sesosok tubuh yang gagah berani melangkah berat dan perlahan memasuki istana. Ketika semua orang melihat lebih dekat, mereka melihat bahwa pria itu berpakaian hitam dan memegang pedang ungu di tangannya, yang tampaknya terbuat dari tanaman merambat. Pedang itu tidak memperlihatkan sisi tajamnya, tetapi memiliki energi pedangnya sendiri, tersembunyi namun tidak dilepaskan. Pedang Wisteria, Luo Qing. Semua orang terkejut. Ini tidak diragukan lagi merupakan nama yang mengejutkan. Setahun yang lalu, Luo Qing menduduki peringkat ke-10 dalam daftar, tetapi dikalahkan oleh Shen Yixian dan menghilang dari mata publik sejak saat itu. Aku tidak mau, jadi aku datang ke Magic City hari ini. Ini kakak Luo. Lama tak berjumpa. Apa kabar? Han Bin mengepalkan tinjunya ke arah Luo Qing, tapi ada firasat buruk di hatinya. Meskipun dia dan Luo Qing sama-sama ada dalam daftar, mereka tidak berteman. Luo Qing datang kepadanya hari ini dan langsung menggodanya dengan energi pedang begitu mereka bertemu, jadi mungkin dia sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Seperti yang diduga, Luo Qing tidak sabar dan berkata dengan semangat juang yang besar, berhenti bicara omong kosong, Han Bin, lakukanlah. Han Bin tertegun dan bertanya, kakak Luo ingin bertanding denganku. Luo Qing berkata dengan dingin, kudengar kau pernah bertanding dengan Shen Yixian belum lama ini. Ya, aku malu dikalahkan oleh Shen Yixian.
kata Han Bin kecewa. Kalau begitu, sepertinya kau akan malu lagi hari ini. Luo Qing mengayunkan pedang ungunya dan berkata dengan dingin, karena aku juga ingin mengalahkanmu sekali. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Tujuan Luo Qing datang ke sini adalah untuk menantang Han Bin. Ini terlalu tiba-tiba. Ketika Shen Yixian menantang berbagai jenius, ia pertama-tama akan mengeluarkan deklarasi perang, mengumumkannya kepada dunia, dan memilih tanggal untuk pertempuran. Benar-benar melanggar peraturan bagi Luo Qing untuk muncul tanpa peringatan apapun dan mengatakan bahwa dia ingin menantang Han Bin. Kakak Luo, kalau kamu mau balas dendam atas penghinaan yang kamu terima sebelumnya, kamu harus cari Shen Yixian. Kenapa kamu cari aku? Han Bin agak tertekan. Shen Yixian, si pengecut itu, aku sudah mencarinya, tapi dia menolakku. Tapi karena dia mengalahkanmu, itu artinya dia menggantikanmu di posisi ke-9, dan kau tentu saja turun ke posisi ke-10. Luo Qing berkata dengan dingin. Jadi, wajar saja kalau kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba mengerti. Luo Qing dulunya berada di peringkat ke-10, tetapi setelah dikalahkan oleh Shen Yixian, ia turun ke peringkat ke-11. Sekarang ia ingin kembali meraih peringkatnya. 10 teratas dalam daftar ini merupakan ambang batas. Peringkat ke-10 dan ke-11 tampaknya hanya berjarak satu peringkat, tetapi sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat jauh di antara keduanya. Ini, Han Bin ragu sejenak. Bagi orang-orang dengan status seperti itu, menghindari perang akan berdampak buruk dan mereka akan diolok-olok oleh teman-temannya. Han Bin, biar aku saja. Pada saat ini, Ye Tian melangkah maju dengan ekspresi tegas di wajahnya dan menatap Luo Qing dengan dingin. Luo Qing, Han Bin bertarung dengan Shen Yixian belum lama ini, dan vitalitasnya belum pulih. Jika kau mampu, kalahkan aku. Lagi pula, aku berada di peringkat ke-8, bahkan lebih tinggi dari Han Bin dan Shen Yixian. Bab 163. Di dalam kastil, semua orang bersemangat tinggi. Bahkan mereka yang sebelumnya terluka oleh energi pedang Luo Qing pun menekan luka mereka dan memperhatikan situasi di lapangan. Setengah bulan yang lalu, pertarungan antara Han Bin dan Shen Yixian menimbulkan sensasi di Shanghai. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu merasa takjub dan memiliki perasaan yang mendalam tentangnya. Sekarang, Ye Tian berhadapan dengan Luo Qing dengan kekuatan besar, yang tidak diragukan lagi merupakan pertarungan lain antara para jenius papan atas. Meskipun Luo Qing saat ini hanya berada di peringkat ke-11 dalam daftar, kekuatannya yang besar tidak perlu diragukan lagi, dan dia pasti mampu menantang 10 besar dalam daftar. Wu Lei, perhatikan baik-baik. Setelah kau menyaksikan pertarungan mereka berdua, kau akan mengerti betapa jeniusnya dia. Hua Qingyao memegang tangan Hua Wu Lei erat-erat, tidak membiarkannya lepas. Dia telah menyaksikan pertarungan antara Shen Yixian dan Han Bin secara langsung, sungguh seru. Sekarang dia memiliki kesempatan lain untuk menyaksikan pertarungan antara Ye Tian dan Luo Qing, bagaimana dia bisa melewatkannya. Aku tahu, Hua Wu Lei menjawab, tampak sedikit linglung. Ye Tian, karena kamu ingin melindungi Han Bin dari ini, aku akan membantumu. Luo Qing mencibir. Dia awalnya datang untuk menemui Han Bin hari ini, tetapi Han Bin berdalih bahwa dia belum pulih. Bahkan jika dia menang, itu akan menjadi lelucon jika berita itu tersebar. Han Bin, kamu dan Ye Tian berteman baik, jadi kamu tentu tahu kekuatannya. Dia juga bertarung dengan Shen Yixian belum lama ini. Jadi menurutmu siapa yang lebih kuat, Ye Tian atau Shen Yixian? Luo Qing menatap Han Bin dan bertanya. Han Bin berpikir sejenak dan berkata, meskipun Shen Yixian hanya mengalahkanku setengah jalan di permukaan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sedangkan Ye Tian, kekuatannya sudah lebih tinggi dariku. Saya tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua, tetapi siapapun yang menang atau kalah, itu tidak akan mudah. Kita harus berjuang sampai saat terakhir untuk mengetahui hasilnya. Jadi, tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya. Tentu, oke. Luo Qing tampak sedikit bersemangat dan berkata, kalau begitu, perhatikan baik-baik dan lihat bagaimana aku mengalahkan Ye Tian. Aku akan membuatmu mengakui bahwa kekuatanku saat ini jauh lebih unggul daripada Shen Yixian. Kata-kata Luo Qing membuat semua orang merasa sedikit aneh. Kedengarannya Luo Qing punya dendam mendalam terhadap Shen Yixian. Tujuannya hari ini mungkin bukan untuk mendapatkan kembali peringkatnya dalam daftar, tetapi hanya untuk membuat Han Bin memberinya evaluasi. Dia ingin Han Bin mengatakan secara langsung bahwa kekuatannya lebih unggul dari Shen Yixian. Entah mengapa, beberapa orang mulai bersimpati dengan Luo Qing. Luo Qing terlalu terobsesi dengan kekalahan setahun lalu, dan Shen Yixian hampir menjadi iblis dalam dirinya yang tidak bisa ia singkirkan. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia pergi untuk mencari Shen Yixian, tetapi Shen Yixian menolak untuk menemuinya, jadi dia datang ke kota sihir untuk mencari Han Bin. Lagi pula, Han Bin baru saja bertarung dengan Shen Yixian belum lama ini dan paling mengetahui kekuatan Shen Yixian.
Luo Qing, kau pasti berlatih keras tahun ini untuk mengalahkan Shen Yixian, kan? Coba kulihat kemampuanmu sekarang. Ye Tian berada di atas Luo Qing, tetapi dia tidak akan meremehkan Luo Qing saat ini. Dia akan bertarung dengan sekuat tenaga sejak awal. Lihat saja nanti. Luo Qing memegang pedang ungu di tangannya dan berkata dengan suara berat, Ye Tian, di mana senjatamu? Ye Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu senjata. Apa katamu? Ekspresi Luo Qing berubah dingin. Jangan salah paham, aku tidak meremehkanmu, hanya saja aku tidak berlatih pedang. Tanganku adalah senjata terkuatku. Kalau aku pakai senjata, aku tidak akan bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Aku mengerti. Kalau begitu, kumohon, tolong. Dalam keadaan tak sadarkan diri, waktu berhenti, dua pria kuat saling berhadapan, dan saat pandangan mereka bertemu, perang akan segera pecah. Naga ungu pergi ke laut. Dalam sekejap, Luo Qing memimpin dan mengayunkan pedang wisteria dengan ringan. Energi pedang yang tak tertandingi melesat ke arah Ye Tian bagai naga dewa. Sebaliknya, Ye Tian tetap tenang, dengan semua energi sejatinya menutupi tangannya. Minum. Tidak ada gerakan aneh, hanya kerja keras dengan tangan kosong. Ledakan. Energi pedang naga ungu milik Luo Qing langsung diledakkan oleh Ye Tian, begitu sederhana dan kejam. Sangat kuat. Semua orang gemetar. Bagaimanapun, Ye Tian tetaplah Ye Tian. Bagaimana mungkin dia bisa berada di peringkat ke-8 di antara semua jenius dalam daftar tanpa alasan? Bagus. Puji Luo Qing, semangat juangnya meningkat. Namun Ye Tian tidak mengatakan apapun dan tetap tenang. Tiba-tiba, sosoknya bergerak ke segala arah dengan kecepatan luar biasa dan menghilang dalam sekejap. Ekspresi Luo Qing tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, Ye Tian muncul di depannya dan meninjunya dengan kekuatan yang dahsyat. Pedang dan perisai wisteria. Luo Qing bertindak tegas dan mengayunkan pedang wisteria secara melingkar, seolah-olah menggunakan energi pedang untuk menciptakan perisai pedang tak kasat mata guna menangkis pukulan dahsyat Ye Tian. Ledakan. Di bawah pengaruh kekuatan yang mengerikan, udara meledak, dan perisai pedang tak terlihat yang diubah oleh Luo Qing dihancurkan oleh Ye Tian dengan satu pukulan. Peng! Luo Qing terkejut baik secara fisik maupun mental dan mundur 6 atau 7 langkah. Bagus. Di luar tempat berlangsungnya acara, Han Bin dan Ye Xuan bersorak pada saat yang sama, merasa sangat bersemangat. Ye Tian langsung menekan Luo Qing dan meraih kemenangan. Pertarungan ini seharusnya menjadi kemenangan mutlak. Yang lain juga berpikir bahwa Ye Tian berada di peringkat ke-8, jadi wajar jika dia lebih kuat dari Luo Qing. Namun Ye Tian sendiri tampak sangat hikmat, dan tampaknya tidak tampak rileks sama sekali. Karena dia tahu betul bahwa dia baru saja memperoleh kemenangan secara mengejutkan. Tindakan ini benar-benar membuat Luo Qing marah. Benar saja, setelah Luo Qing memulihkan energi dan darahnya, dia mulai mencibir. Oke, kamu memang pantas menjadi Ye Tian. Mengalahkan lawan sepertimu itu menyenangkan. Apa gunanya bicara saja? Kalau levelmu cuma segini, jelas kau bukan tandingan Shen Yixian. Ye Tian jarang mengejek Luo Qing. Jangan khawatir, langkah ini bukan sekadar omong kosong. Begitu dia selesai berbicara, Luo Qing melompat ringan ke udara dan tampak melayang di udara. Aliran pedang, pusaran batas 0. Dengan teriakan keras, pedang Ziteng milik Luo Qing berputar, dan tekanan pedang yang mengerikan di ujung pedang itu seakan mengaduk kehampaan, membentuk pusaran yang dahsyat. Itulah trik unik yang biasa dilakukan keluarga Liang di Jiangbei. Terlebih lagi, setelah beberapa lama tidak melihatnya, gerakan ini menjadi lebih sempurna dan lebih kuat. Ini, wajah Ye Tian berubah warna untuk pertama kalinya. Ia menatap ngeri pusaran yang terus membesar dan menghitam, jantungnya berdebar kencang. Ye Tian, jangan hadapi ini secara langsung, minggir. Han Bin tiba-tiba berteriak. Gerakan Luo Qing telah melampaui batas kekuatannya sendiri dan cukup untuk menantang lawan di level yang lebih tinggi. Tak heran ia percaya diri dalam menantang Shen Yixian untuk pertarungan yang menentukan. Han Bin pernah bertarung dengan Shen Yixian sebelumnya, dan meskipun dia tahu bahwa Shen Yixian menahan diri saat itu, Han Bin yakin bahwa meskipun Shen Yixian mencoba yang terbaik, dia tidak akan mampu menahan jurus Luo Qing. Ini mungkin jurus mematikan yang telah dikembangkan Luo Qing setelah setahun tak bersuara. Ye Tian ragu sejenak, tetapi tidak mendengarkan kata-kata Han Bin. Sebaliknya, ia merangsang batas energi sejati dalam tubuhnya. 8 kehancuran seni ilahi, kehancuran besar. Semua orang jenius bersikap angkuh dan sombong. Kesombongan Ye Tian tidak memungkinkannya untuk melarikan diri. Pada saat ini, ia menghadapi tantangan itu secara langsung dan mempraktikkan keterampilan magisnya yang unik. Kemenangan atau kekalahan, semua tergantung pada satu pukulan. Kegilaan. Luo Qing mencibir, dan pusaran batas 0 menekan ke bawah. Ye Tian menggunakan semua kemampuan sihirnya dan mencoba melawan pusaran itu dengan pukulan yang kuat. Namun, tabrakan sekecil apapun akan mengungkap pemenangnya.
Pusaran batas nol benar-benar menelan seluruh kekuatan Ye Tian. Apa? Sementara Ye Tian terkejut, suatu kekuatan mengerikan mengalir melalui dirinya. Peng! Bahkan seseorang sekuat Ye Tian terlempar seperti selembar kertas. Kedua jenius itu saling berhadapan, dan pemenangnya diputuskan setelah pertarungan singkat. Ye Tian, itu dia. Bab 164. Ye Tian dikalahkan, dan dikalahkan oleh Luo Qing dalam waktu singkat. Hasil ini tidak diduga dan sulit diterima oleh semua orang yang hadir. Bagaimanapun, Ye Tian adalah jenius nomor satu di kota sihir, jadi wajar saja jika mereka berdiri di sisi Ye Tian dan bersorak untuknya di dalam hati. Awalnya, Ye Tian dengan tegas menekan Luo Qing, dan mereka mengira Ye Tian akan menang. Namun, tanpa diduga, pada saat berikutnya, Luo Qing mengalahkan Ye Tian dengan satu gerakan. Kekuatan Luo Qing sebenarnya di atas Ye Tian. Hua Qingyao juga sedikit terkejut. Kali ini, pertarungan antara Ye Tian dan Luo Qing jauh lebih sederhana daripada pertarungan terakhir antara Han Bin dan Shen Yixian. Terakhir kali Han Bin dan Shen Yixian bertarung, seluruh pertarungan berlangsung sangat ketat, dari siang hingga senja, dan hanya pada akhirnya Shen Yixian menang setengah langkah. Namun kali ini, pertarungan antara Ye Tian dan Luo Qing terlalu singkat dan tidak ada perasaan yang mendebarkan. Namun, kekuatan Ye Tian dan Luo Qing tidak perlu diragukan lagi. Saya tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti akan menang melawan Shen Yixian, tetapi mereka jelas berada di level yang sama. Saudari, kamu Tian. Ye Xuan, Han Bin dan yang lainnya bergegas menuju Ye Tian yang terlempar, merasa sangat khawatir. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan hantaman kekuatan yang begitu mengerikan, bukan? Faktanya, Ye Tian memang dalam kondisi menyedihkan dan berantakan. Pakaiannya robek dan penuh goresan akibat energi pedang. Ia tampak lesu dan sangat lemah. Namun, tidak ada korban luka yang fatal. Ye Tian, kamu baik-baik saja? Han Bin bertanya dengan khawatir. Ye Tian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, jika aku tidak menggunakan energi sejatiku untuk melindungi tubuhku di saat-saat terakhir, aku pasti sudah kehilangan nyawaku. Dia kalah dalam pertempuran ini, sepenuhnya. Ye Tian, lega sekali kau berhasil menangkis seranganku dan masih hidup. Luo Qing menyimpan pedang wisteria dan berjalan mendekati Ye Tian dengan sikap seorang pemenang. Ye Tian tidak mengatakan apapun tentang ini. Orang yang gagal harus siap menerima ejekan dan hinaan. Han Bin juga berada dalam posisi yang sulit. Meskipun Ye Tian adalah temannya, persaingan antara Ye Tian dan Luo Qing adil, dan dia tidak bisa menyalahkan Luo Qing untuk apapun. Jika dia memaksakan diri untuk membela Ye Tian, orang-orang akan bergosip tentangnya dan mengatakan bahwa dia dan Ye Tian tidak akan mampu kalah. Han Bin, kau sudah melihatnya. Sekarang menurutmu siapa yang lebih kuat antara aku dan Shen Yixian? Tanya Luo Qing. Langkah saudara Luo tadi sungguh menakjubkan. Jika Shen Yixian melawannya secara langsung, hasilnya pasti akan sama dengan Ye Tian. Han Bin mengatakan ini dengan beberapa pujian, tetapi tidak sepenuhnya. Dalam hatinya, dia benar-benar percaya bahwa kekuatan Luo Qing tidak lebih lemah dari Shen Yixian. Tak seorang pun yang hadir membantah. Kekuatan Luo Qing jelas bagi semua orang, dia memang terlalu kuat. Selama tahun sunyi ini, dia benar-benar bekerja keras dan menguasai gerakan terkuatnya. Bagus sekali, saya suka apa yang kamu katakan. Luo Qing sedang dalam suasana hati yang baik. Bukan hanya karena dia mengalahkan Ye Tian, tetapi juga karena Han Bin mengakui bahwa kekuatannya sudah di atas Shen Yixian. Saat dia kembali, dia akan menantang Shen Yixian untuk bertarung dan mengalahkannya secara adil untuk membalas penghinaan. Setelah mencapai tujuannya, aura flamboyan Luo Qing sedikit mereda, dan ia berkata kepada Han Bin, sepertinya aku telah merusak pestamu. Maafkan aku. Han Bin tersenyum dan berkata, tidak, saudara Luo, jika kamu tertarik, mengapa kamu tidak tinggal dan minum bersama? Ini, tidak bagus, kan? Luo Qing melirik Ye Tian. Ye Tian berdiri dengan bantuan Ye Xuan dan berkata kepada Luo Qing dengan sopan, aku kalah dari saudara Luo. Ye Tian yakin, dan aku ingin bersulang untuk saudara Luo. Haha, karena kau sudah bilang begitu, aku akan menurutimu dengan hormat. Luo Qing sangat menyukai perasaan dipuji. Dia telah banyak menderita selama 1 tahun pelatihannya dengan gurunya, tetapi sekarang akhirnya tiba saatnya baginya untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menjadi terkenal lagi. Setelah semua yang hadir tersadar, mereka maju untuk menyapa Luo Qing dan menyampaikan pujian. Wu Lei, ayo pergi juga. Hua Qingyao juga menarik Hua Wu Lei ke depan. Dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan seorang jenius seperti Luo Qing. Pada saat ini, Meng Hao, yang baru saja pergi, kembali, diikuti oleh 2 pria tua dengan aura luar biasa. Ini dia. Seseorang membisikkan sesuatu, dengan nada sombong yang terang-terangan, seolah menunggu pertunjukan yang bagus.
Pertarungan antara Ye Tian dan Luo Qing barusan tidak cukup memuaskan untuk ditonton, jadi akan sangat bagus jika ada pertunjukan hiburan. Han Bin melirik Ye Tian dan Ye Xuan, lalu melangkah maju dan berkata kepada Meng Hao, "Meng Hao, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" "Kakak Han, kedua tetuaku sedang mencari anak itu. Kuharap kau berhenti melindunginya." Nada bicara Meng Hao terdengar lebih percaya diri. Kedua lelaki tua itu berkata dengan sopan kepada Han Bin. "Tuan Han, saya tahu Anda menyelenggarakan perjamuan ini secara pribadi hari ini, dan akan tidak sopan jika kami datang ke sini untuk meminta seseorang. Tapi anak itu telah merusak acara besar kami. Jika dia tidak memiliki hubungan khusus dengan Anda, saya harap Anda tidak ikut campur." Han Bin terinspirasi ketika mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang kalian bicarakan, para senior? Jika ini masalah serius, bagaimana aku bisa melindunginya? Baiklah, anggap saja kita berutang budi pada Tuan Muda Han. Kalau nanti beliau memberi kita instruksi, kita pasti akan melaksanakannya. Senior, ini serius." Han Bin tampak sopan di permukaan, tetapi hatinya tidak menganggapnya serius. Keluarga Han jauh lebih kuat daripada keluarga Meng, dan bantuan keluarga Meng tidak terlalu berarti baginya. "Oh, sepertinya sesuatu yang menarik akan terjadi," kata Luo Qing tiba-tiba. Kedua tetua keluarga Meng sedikit terkejut, menatap Luo Qing dengan bingung, dan bertanya, "Siapa ini?" "Senior, dia Luo Qing," jawab Han Bin. "Ada apa?" Ekspresi kedua lelaki tua itu berubah. Luo Qing adalah seorang jenius yang setara dengan Han Bin dan Ye Tian. Pantas saja dia berani bersikap begitu santai di depan Han Bin. "Permisi." Kedua lelaki tua itu mengepalkan tinju mereka ke arah Luo Qing. Luo Qing melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata, "Tidak apa-apa, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu." "Permisi," kata keduanya, lalu berbalik bertanya pada Meng Hao, "Di mana anak itu?" "Di sana." Meng Hao telah mengunci posisi Xiao Chen dan menunjuk ke arah sudut. Untuk sesaat, mata semua orang terfokus ke arah itu. "Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya kali ini." Hua Qingyao tersenyum. Di sampingnya, Hua Wulei tiba-tiba berteriak, "Xiao Chen, lari!" Seluruh penonton menyaksikan dengan rasa geli, simpati, atau mata penuh kepuasan, yang membuat Ye Yufei merasa sedikit gugup. Namun, Xiao Chen tampak tenang. Setelah menghibur Ye Yufei, ia berdiri dari tempat duduknya. Alih-alih melarikan diri, dia malah berjalan menuju Meng Hao dan kedua lelaki tua itu. Luo Qing, untuk menyaksikan kesenangan itu, juga melihat ke arah tatapan semua orang. Namun, sesaat kemudian, raut wajahnya berubah drastis, seperti melihat hantu. Tubuh dan pikirannya tak kuasa menahan gemetar. Kok bintang jahat ini ada di sini? Melihat Xiao Chen benar-benar mendekatinya, Meng Hao tak kuasa menahan diri untuk mencibir, "Wah, bukankah kau sangat sombong tadi? Coba lebih sombong lagi kalau berani. Kaulah yang melepaskan ayah dan anak Tan." Kedua lelaki tua itu menatap Xiao Chen dengan tatapan tak bersahabat. "Kita bicarakan urusanmu nanti. Kamu harus mengerti, siapa cepat dia dapat." Sementara Meng Hao dan dua orang lainnya tampak tertegun, Xiao Chen mengabaikan mereka dan berjalan menuju Luo Qing selangkah demi selangkah. "Luo Qing, kita bertemu lagi. Kali ini, tidak akan mudah bagimu untuk kabur, kan?" Di tengah ketidakpercayaan orang banyak, Xiao Chen berkata kepada Luo Qing dengan acuh tak acuh. "Apakah kamu ingin bunuh diri, atau kamu ingin aku memberimu tumpangan?" Bab 165. Xiao Chen mengabaikan orang-orang dari keluarga Meng dan berjalan lurus ke arah Luo Qing. Ia berkata kepada Luo Qing bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Semua orang mengira Xiao Chen mengenal Luo Qing dan sedikit terkejut. Jika Xiao Chen dan Luo Qing berteman, keluarga Meng mungkin tidak berani menyentuh Xiao Chen. Tetapi kata-kata Xiao Chen berikutnya segera membuat semua orang berpikir bahwa dia gila. Membiarkan Luo Qing mengakhiri hidupnya sendiri. "Apakah kamu berbicara sambil tidur?" Orang ini. Hua Qingyao tidak tahu bagaimana cara mengeluh tentang Xiao Chen. Dia menduga bahwa Xiao Chen pasti berusaha berpura-pura dan menggunakan nama Luo Qing untuk menakut-nakuti orang-orang dari keluarga Meng. Tetapi jika kau menakuti orang-orang dari keluarga Meng, bagaimana Luo Qing bisa melepaskanmu? Jika kau berani berbicara pada Luo Qing seperti ini, bukankah kematianmu akan lebih menyedihkan? "Tuan Xiao, menurutmu siapa yang sedang kau ajak bicara?" Ye Xuan tak kuasa menahan diri untuk berdiri, menunjuk Xiao Chen, dan berteriak. Dia telah memikirkan cara untuk memberi Xiao Chen pelajaran, dan sekarang adalah kesempatan yang baik untuk menciptakan konflik bagi Xiao Chen dan membawanya ke dalam konflik dengan Luo Qing dan keluarga Meng. Xiao Chen melirik Ye Xuan dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba, angkat tangan dan lambaikan. Peng! Tubuh halus Ye Xuan terbang beberapa kaki jauhnya, hampir dari tengah lapangan ke pintu masuk kastil. Sungguh menyebalkan. Xiao Chen bertindak seolah-olah ia sedang mengusir lalat dengan santai. Xiao Chen selalu tahu bahwa Ye Xuan sedang mencari balas dendam.
Namun demi Ye Yufei dan Ye Zhengbei, dia berpura-pura tidak tahu dan berusaha tidak berdebat dengan Ye Xuan. Namun, orang-orang seperti Ye Xuan sama sekali tidak punya batas. Semakin Anda mengalah padanya, semakin banyak tuntutannya, dan semakin bahagia dia nantinya. Xiao Chen, kamu terlalu kurang ajar. Melihat adiknya ditampar Xiao Chen, Ye Tian menjadi marah. Ia menekan luka-lukanya dan meninju Xiao Chen. Tetapi melihat Xiao Chen mengulurkan tangannya untuk menangkis dengan ringan, kekuatan tinju dominan Ye Tian lenyap tanpa jejak dalam sekejap seperti batu yang tenggelam ke laut. Kamu, Ye Tian menatap Xiao Chen dengan ngeri. Apa yang ingin kau lakukan dengan tanganmu yang lemas itu? Xiao Chen mendengus, meraih tinju Ye Tian dan melemparkannya. Ye Tian kehilangan keseimbangan dan terlempar keluar, kebetulan jatuh di sebelah Ye Xuan. Pemandangan ini tentu saja mengejutkan. Suasana menjadi hening. Meskipun Ye Tian dikalahkan oleh Luo Qing, setidaknya Luo Qing menggunakan jurus khususnya. Tapi apa yang dilakukan Xiao Chen? Buang saja Ye Tian hanya dengan jentikan tangan. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Hua Qingyao menatap pemandangan itu dengan linglung, seolah-olah pandangan dunia dan pandangan hidupnya telah terbalik. Itulah Ye Tian yang dikaguminya sejak kecil, tetapi bagaimana mungkin dia begitu rentan terhadap Xiao Chen yang sangat dibencinya dari lubuk hatinya? Tidak, Ye Tian hanya terluka parah dan meremehkan musuhnya, itu pasti masalahnya. Hua Qingyao menemukan alasan yang masuk akal. Ye Tian terluka parah oleh gerakan Luo Qing, dan karena dia tidak membunuh Xiao Chen, dia diserang balik oleh Xiao Chen. Xiao Chen hanya mengambil keuntungan dari kemalangan seseorang. Idenya juga diamini sebagian besar orang di lokasi kejadian. Karena hanya dengan cara inilah mereka dapat menerimanya dengan lebih baik. Xiao Chen, kamu terlalu kejam, bukan? Han Bin maju ke depan, tampak sedikit marah. Han Bin, aku tidak punya dendam padamu, jadi jangan cari masalah. Xiao Chen mengabaikan Han Bin sepenuhnya, berjalan melewatinya, berjalan ke arah Luo Qing, dan menunjukkan seringai sinis. Luo Qing, apa yang kau lakukan? Apa kau berencana kabur? Mendengar ini, semua orang menatap Luo Qing yang berdiri di belakang tanpa mereka sadari, dengan tak percaya. Saat ini, semua perhatian terfokus pada Ye Tian, Ye Xuan dan Xiao Chen, dan tidak banyak perhatian diberikan pada Luo Qing. Dan Luo Qing tampak mundur diam-diam sementara orang-orang tidak memperhatikan. Bagaimana mungkin seorang jenius yang menduduki peringkat ke-11 dalam daftar itu bisa begitu celaka? Melihat Xiao Chen tak bisa kabur, Luo Qing berpura-pura tenang dan berkata, kawan, memang salahku memprovokasimu terakhir kali. Tapi kejadian itu sudah berlalu, dan kita tidak punya dendam hidup mati. Kenapa tidak berdamai saja? Jika ditanya siapa yang paling dibencinya dalam hidupnya, Luo Qing pasti akan menjawab Xiao Chen, bukan Shen Yixian. Namun dia hanya berani membalas dendam pada Shen Yixian dan tidak berani mencari Xiao Chen sama sekali. Bahkan jika Shen Yixian mengalahkannya, dia masih punya ruang untuk melawan. Kekuatan Xiao Chen tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tidak ada kemungkinan baginya untuk mengejar Xiao Chen seumur hidupnya. Namun, saat ini, orang-orang di sekitar sulit untuk tetap tenang. Mereka tidak percaya kata-kata ini keluar dari mulut Luo Qing. Luo Qing sebenarnya meminta maaf kepada Xiao Chen dan meminta perdamaian. Di mana kesombongan dan keangkuhan yang baru saja mengalahkan Ye Tian? Bagaimana dengan kebanggaan menjadi seorang jenius teratas dalam daftar tersebut? Mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Xiao Chen mencibir, Luo Qing, kau anggota aliansi darah, kan? Aliansi darah sudah hancur, apa gunanya kau tetap di sini? Ekspresi Luo Qing tiba-tiba berubah ketika mendengar ini, dan dia bertanya dengan kaget, bagaimana kamu tahu ini? Mungkinkah? Beberapa waktu lalu, Sang Master pergi terburu-buru karena cabang aliansi darah mereka di Tiongkok hancur dalam semalam. Sebagai pemimpin aliansi, Master harus pergi dan menyelidiki. Sekarang, Xiao Chen mengutarakan masalah ini secara terbuka. Mungkinkah? Dialah pembunuhnya. Sepertinya tuanmu tidak bersamamu, jadi sepertinya kau ditakdirkan untuk tinggal di sini hari ini. Mata Xiao Chen berbinar, dan perlahan dia mengangkat telapak tangannya, mengumpulkan energi sejatinya. Terakhir kali di keluarga Liang, bukan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Luo Qing, dia hanya merasa tidak perlu. Karena saat itu, dibandingkan dengan Luo Qing, dia lebih tidak senang dengan Dai Qianwu. Kemudian, dia mengetahui bahwa orang-orang dari aliansi darah mencoba menangkap Ye Yufei. Kalau saja waktu dapat diputar kembali, dia tidak akan melepaskan satupun dari ketujuh orang berpakaian hitam yang saat itu berada di keluarga Liang, termasuk sang guru yang bersembunyi dalam kegelapan. Menurut ingatan Yu Rentong, orang-orang aliansi darah bekerja bersama dalam pembagian kerja, dan misi Luo Qing dan Ye Yufei tidak ada hubungannya. Namun, aliansi darah telah dihancurkan olehnya, dan Luo Qing sekarang ada di depannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan? Kamu, aku akan melawanmu.
Luo Qing tahu bahwa lebih baik bertarung sampai mati daripada melarikan diri dari Xiao Chen. Memikirkan hal ini, dia membalikkan tubuhnya, dan energi pedang ungu berubah menjadi pedang wisteria, muncul di tangannya. Aliran pedang, pusaran batas nol. Pada saat ini, Luo Qing membakar energi sejatinya dengan panik dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan jurus pamungkasnya lagi. Desis, desis, desis. Tekanan pedang yang besar mengembun di ujung pedang, muncul kembali sebagai pusaran liar, seolah-olah dapat menelan segalanya. Trik yang sama lagi, cepat mundur. Mengetahui betapa mengerikan tindakan Luo Qing, semua orang mundur karena terkejut. Dia pasti tidak bisa menerima langkah ini. Gumam Hua Qingyao dalam hati, seolah menghibur dirinya sendiri. Bahkan Ye Tian pun tidak bisa menerimanya, jadi tidak mungkin dia bisa menerimanya, kan? Semua orang juga menanyakan pertanyaan ini berulang kali dalam hati mereka. Xiao Chen, aku sudah membaik lagi sejak pertarungan terakhir denganmu. Aku mungkin tidak akan kalah darimu kali ini. Luo Qing tampak sangat gila dan berteriak histeris. Sepertinya hanya dengan cara inilah aku dapat menekan rasa takut terhadap Xiao Chen di hatiku. Apakah ini satu-satunya trik yang kamu punya? Xiao Chen menggelengkan kepalanya, ada nada sarkasme dalam suaranya. Tiba-tiba, Xiao Chen melangkah maju dan langsung berada di depan Luo Qing. Ia meraih pusaran itu dengan tangan kosong dan dengan lembut menggenggam ujung pedang wisteria. Tusuk gigi. Dengan suara keras, pedang wisteria bergetar hebat, dan tekanan pedang yang kental itu langsung ditekan oleh kekuatan yang besar. Kembali, hanya minuman ringan. Pedang wisteria lepas dari kendali Luo Qing dan menyerang ke arah yang berlawanan. Tertawa, pedang itu melesat lewat. Luo Qing tidak dapat bereaksi tepat waktu dan tanda darah muncul di lehernya. Meskipun bercak darahnya tipis, namun berakibat fatal. Pada akhirnya, Luo Qing hanya bisa melotot marah pada Xiao Chen sebelum jatuh ke tanah. Bab 166. Luo Qing sudah meninggal. Dia dibunuh oleh Xiao Chen hanya dalam 2 gerakan. Satu gerakan menekan gerakan pamungkas Luo Qing, dan gerakan lainnya membuat pedang Luo Qing menyerang dirinya sendiri secara terbalik. Tampaknya begitu diremehkan. Meskipun Luo Qing pasti kehilangan sebagian tenaganya saat bertarung dengan Ye Tian, kondisinya jelas jauh lebih baik daripada Ye Tian, kan? Terlebih lagi, semua orang yang hadir tidak buta, dan kekuatan jurus khusus yang akan digunakan Luo Qing tidak akan lebih lemah dari kekuatan yang dia gunakan dalam pertempuran sebelumnya melawan Ye Tian. Tapi itu tidak berhasil. Ye Tian tak mampu menahan gerakan ini, dan langsung ditekan Xiao Chen dengan tangan kosong. Luo Qing bahkan tak sempat melepaskannya. Dia benar-benar membunuh Luo Qing. Hua Qingyao hanya merasa pusing dan sepertinya berhalusinasi. Baru saja, Luo Qing menerobos masuk ke istana dan memprovokasi Han Bin dan Ye Tian. Meskipun agak kasar, dia sangat bersemangat. Dalam pikirannya, seperti inilah seharusnya pria sejati. Sombong dan bangga. Setelah itu, Luo Qing mengalahkan Ye Tian dengan kekuatan besar, yang membuatnya merasakan potensi pria ini dan bahwa dia pasti akan melambung tinggi di masa depan. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah bahwa lelaki yang sangat ia harapkan itu akan menjadi begitu takut saat melihat Xiao Chen. Luo Qing tampaknya telah dikalahkan oleh Xiao Chen sebelumnya. Setelah dikalahkan oleh Shen Yixian, dia merasa malu dan ingin membalas dendam pada Shen Yixian. Tetapi mengapa dia ingin melarikan diri begitu bertemu Xiao Chen setelah kalah darinya? Tidak diragukan lagi, dia diam-diam mengakui bahwa Xiao Chen lebih kuat dari Shen Yixian. Dan itu begitu dahsyatnya hingga membuatnya putus asa. Fakta membuktikan hal ini memang benar. Xiao Chen membunuh Luo Qing hanya dengan 2 gerakan. 2 gerakan yang sangat acak. Siapa dia? Hua Qingyao tidak dapat menahan senyum pahitnya saat dia memikirkan kebenciannya sebelumnya terhadap Xiao Chen. Dengan kekuatan Xiao Chen, ia dapat dengan mudah bersaing untuk mendapatkan posisi 3 teratas di papan peringkat. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Chen berasal dari tempat kecil dan memiliki visi yang sempit, jadi dia berpikiran sempit dan sombong. Namun akhirnya, dia menyadari bahwa dialah yang hanya melihat dunia dari sudut pandang yang sempit. Baiklah, selanjutnya mari kita bicarakan bisnis kita, ya. Setelah membunuh Luo Qing, Xiao Chen berbalik dan menghadap Meng Hao dan kedua lelaki tua itu. Baik Meng Hao maupun kedua lelaki tua itu tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Akulah yang membebaskan ayah dan anak perempuan keluarga Tan. Apa urusanmu? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh. Tidak. Tidak masalah, kami hanya bertanya. Kata Meng Hao dengan suara yang hampir gemetar. Benarkah? Sayangnya aku tidak percaya. Xiao Chen mencibir dan mengangkat tangannya dengan cahaya pedang. Memanggil. Sementara Meng Hao tertegun, cahaya pedang telah menembus dadanya. Xiao Hao. Kedua lelaki tua dari keluarga Meng terkejut, marah, dan ketakutan pada saat yang sama. Xiao Chen telah mengembangkan niat untuk membunuh mereka, dan dia mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Berjalan.
Keduanya percaya bahwa kekuatan mereka tidak sebaik para jenius dalam daftar tersebut. Xiao Chen bahkan dapat membunuh Luo Qing dengan mudah, jadi meskipun mereka bergabung, mereka bukanlah tandingan Xiao Chen. Jadi mereka tidak berani tinggal dan berbalik untuk melarikan diri. Pergi. Bisakah kamu pergi? Dengan kata-kata dingin, sosok Xiao Chen berubah, dan dia melompat keluar seolah-olah melintasi jarak waktu dan ruang, menghalangi kedua orang itu dalam sekejap mata. Sialan, aku akan melawanmu. Saat keduanya sedang marah, energi mereka yang sebenarnya menyeruak keluar dengan gila-gilaan dan mereka masing-masing menggunakan keterampilan khusus mereka. Tinju Dewa tak terkalahkan. Jari pedang tak terbatas. Dengan satu pukulan dan satu jari, dua kekuatan dahsyat yang menyatukan hakikat sejati meledak ke arah Xiao Chen. Namun mata Xiao Chen berkilat, dan saat dia menoleh, seluruh tubuhnya seakan menyatu dengan ketiadaan. Tinju dan pedang kedua lelaki tua itu mengenai Xiao Chen, namun justru menembusnya seakan-akan mengenai udara. Apa? Keduanya merasa ngeri. Bukankah orang ini punya tubuh fisik? Mengapa saya tidak bisa memukulnya? Dalam keadaan tak sadarkan diri, sosok Xiao Chen yang samar-samar muncul di antara tinju dan jari-jari pedang, lalu perlahan berbalik ke belakang kedua lelaki tua itu. Pedang hati. Kata, dengan lembut, keluar dari mulut Xiao Chen. Seketika, energi pedang yang diam dan tak terlihat terbentuk di tubuh kedua lelaki tua itu, yang terus-menerus menimbulkan kehancuran. Hancurkan tulang, hancurkan pembuluh darah, hancurkan arteri jantung. Ah! Dengan teriakan terakhir, kedua lelaki itu jatuh ke tanah dengan ngeri, tak bernyawa. Meskipun semua orang masih memiliki keraguan tentang kekuatan Xiao Chen pada awalnya, setelah Xiao Chen membunuh 3 orang dari keluarga Meng berturut-turut, tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakannya lagi. Kuat. Luar biasa kuat. Tidak heran Luo Qing begitu takut. Tapi kenapa? Dari mana orang ini berasal, mengapa dia begitu kuat, dan mengapa tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Setelah berurusan dengan Luo Qing dan keluarga Meng, Xiao Chen merasa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi, jadi dia langsung berjalan ke Ye Yufei dan berkata, ayo pergi, ayo kembali. Ye Yufei mengangguk sedikit. Xiao Chen dan Ye Yufei meninggalkan kastil bersama-sama. Entah kenapa, semua orang yang hadir menghela napas lega, dan suasana yang tadinya suram pun mereda. Namanya Xiao Chen. Dia bahkan tidak terlihat seperti berusia 20 tahun. Kenapa namanya tidak ada dalam daftar? Dengan kekuatannya, dia cukup bagus untuk bersaing memperebutkan posisi 3 teratas dalam daftar. 3 teratas dalam daftar ini sangat misterius. Kita hanya tahu nama mereka dan hanya sedikit orang yang pernah melihat mereka. Apakah Xiao Chen ini nama samaran untuk salah satu dari 3 teratas? Itu tidak mungkin. Meskipun ketiganya jarang muncul, mereka setidaknya berusia 25 tahun. Xiao Chen terlalu muda. Yah, Xiao Chen jelas bukan salah satu dari ketiganya, tapi yang ketiga dalam daftar sepertinya bernama Xiao Wuhen, juga bermarga Xiao. Apakah mereka ada hubungannya? Xiao Wuhen dan Xiao Chen mungkin sedikit berkerabat. Keluarga Xiao di Yanjing adalah salah satu keluarga tertua di Tiongkok. Dengan latar belakang seorang guru besar di alam bela diri sejati, tidak terlalu sulit untuk menerima bahwa mereka mampu membudidayakan monster seperti Xiao Chen. Semua orang membicarakannya, memperluas pikiran mereka, dan imajinasi mereka terbuka, sekali lagi menghubungkan Xiao Chen dan keluarga Xiao dari Yanjing bersama. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan Xiao Chen setelah mendengar ini. Ketika Xiao Chen dan Ye Yufei kembali ke keluarga Ye, mereka ditangkap oleh Ye Zhengbei. Hei, kenapa kamu kembali begitu cepat? Ye Zhengbei tanpa sadar menghitung waktu. Sepertinya Xiao Chen dan yang lainnya baru keluar sekitar 1 jam. Perjamuannya tidak akan berakhir secepat ini, kan? Itu. Ye Yufei tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku bosan, jadi aku kembali. Kata Xiao Chen ringan. Bagaimana mungkin berkumpulnya orang-orang jenius seperti itu membosankan? Kata Ye Zhengbei, kamu bisa mencari teman lagi. Hal terpenting dalam masyarakat saat ini adalah koneksi pribadi. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya lagi, di mana Tianer dan Xiaoxuan? Kami di belakang, sebentar lagi sampai. Tanyakan saja pada mereka kalau ada yang ingin kau katakan. Kata Xiao Chen, lalu berkata kepada Ye Yufei, aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Tidurlah lebih awal malam ini. Xiao Chen dan Ye Yufei pergi, meninggalkan Ye Zhengbei dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun setelah menunggu beberapa saat, Ye Tian, Ye Xuan dan saudara perempuan Hua semuanya kembali. Tianer. Ada apa dengan kalian? Ketika Ye Zhengbei melihat Ye Tian dan Ye Xuan keduanya terluka, ekspresinya langsung berubah dan dia bertanya dengan marah, siapa yang melakukannya? Kakek, jangan tanya, itu hanya masalah sepele. Ye Tian menggelengkan kepalanya, tampak enggan menjawab. Tapi Ye Zhengbei pantang menyerah dan menatap Ye Xuan dan berkata, Xiao Xuan, bicaralah. Ya, kami jatuh secara tidak sengaja.
kata Ye Xuan dengan sedikit ketakutan. Bab 167. Kamu jatuh nggak sengaja. Kamu pikir aku anak 3 tahun. Ye Zhengbei sangat marah. Pada saat yang sama, dia juga merasa aneh. Semua orang di keluarga Ye tahu kepribadian Ye Xuan. Dia manja dan tidak tahan disakiti. Dia jelas menderita kekalahan di luar kali ini, tapi dia tidak ribut dan bahkan berbohong, bilang dia jatuh. Ini sungguh keajaiban. Jelas sekali dia benar-benar ketakutan. Jika pelajaran ini dapat membuat Ye Xuan lebih terkendali, maka itu mungkin hal yang baik. Tentu saja, dia juga harus bertanya tentang masalah ini dengan jelas. Qing Yao, bicaralah yang jelas, jangan sembunyikan apapun. Nada bicara Ye Zhengbei tegas dan tidak memberi ruang untuk bantahan. Hua Qing Yao menggigit bibirnya dan berkata, itu Xiao Chen yang melakukannya. Xiao Chen yang melakukannya. Apa maksudnya? Ye Zhengbei terdiam sesaat. Hua Qing Yao berkata, Xiao Chen memukuli saudara Tian dan Xiao Xuan. Apa? Ye Zhengbei hampir menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Jika Ye Tian menindas Xiao Chen di luar, itu akan lebih mudah diterima. Lagi pula, Xiao Chen telah mengalahkan Ye Xuan kemarin. Ye Tian mungkin menemukan kesempatan untuk membela Ye Xuan. Tapi mengapa Ye Tian dikalahkan oleh Xiao Chen? Ada apa? Tolong jelaskan padaku, kata Ye Zhengbei cemas. Hua Qing Yao melirik Ye Tian dan menceritakan semua yang terjadi di perjamuan. Ye Zhengbei mendengarkan dengan sangat cermat, tidak melewatkan satu kata pun, tetapi jumlah informasi itu terlalu banyak untuk dicerna sekaligus. Namun dia sampai pada suatu kesimpulan. Kekuatan Xiao Chen berada di atas Ye Tian. Bagaimana ini mungkin? Ye Zhengbei tampak sangat peduli pada Xiao Chen, tetapi sesungguhnya dia hanya melakukannya demi Ye Yufei. Dia dan Ye Xing telah meminta informasi kepada Eagle Group tentang Xiao Chen dan mengetahui beberapa hal yang telah dilakukan Xiao Chen di kota Lanning. Tetapi bagaimana kota kecil seperti Lanning dapat dibandingkan dengan kota ajaib? Bahkan jika Xiao Chen menjadi raja di kota Lanning, Ye Zhengbei tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Namun, kekuatan Xiao Chen melebihi Ye Tian, jadi dia tidak bisa dianggap enteng. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara intelijen kita dan intelijen grup Lang? Ye Zhengbei merenung dan berkata, tidak, saya harus bertanya lagi kepada grup Lang untuk klarifikasi. Xiao Chen mengirim Ye Yufei ke kamarnya, mengucapkan selamat malam, dan berbalik untuk pergi. Xiao Chen, tunggu. Ye Yufei tiba-tiba punya firasat dan menatap Xiao Chen dan bertanya, apakah kamu berencana untuk pergi? Masih ada beberapa hari sebelum tahun baru Imlek, dan Xiao Chen awalnya berencana untuk menghabiskan tahun baru bersamanya di rumah Ye, tetapi mengingat situasi saat ini, saya khawatir Xiao Chen harus pergi lebih awal. Xiao Chen memikirkannya dan mengangguk, lagi pula, aku bukan dari keluarga Ye, dan Ye Tian adalah kebanggaan keluarga Ye. Lagi pula, mereka lebih condong ke Ye Tian. Kekuatan yang dahsyat itu mungkin membuat anggota keluarga Ye terdiam, tetapi mereka pasti akan merasa tidak nyaman di hati mereka. Jika aku tetap bertahan, aku hanya akan membuat orang iri. Tapi Ye Zhengbei sangat baik padamu. Aku merasa lega jika kau tetap di keluarga Ye. Kata Xiao Chen, selain itu, aku akan mengatur lebih banyak orang untuk melindungimu. Kau yang mengatur orang. Ye Yufei tercengang. Baiklah, aku membuat kesepakatan dengan seorang pria, dan inilah kekuatan yang dijanjikannya kepadaku. Sambil berbicara, Xiao Chen mengambil telepon seluler khusus bergaya kuno dan menghubungi nomor di ujung sana. Keesokan harinya, Xiao Chen dan Ye Yufei sedang berjalan-jalan di halaman keluarga Ye, dan Ye Zhengbei memasuki halaman bersama sekelompok orang. Selain orang-orang dari keluarga Ye, ada orang lain yang dikenal oleh Xiao Chen dan Ye Yufei. Wen, kamu. Ye Yufei menatap Cheng Wen, merasa agak bingung. Dia dari grup Elang dan bertanggung jawab untuk mengawasimu. Tentu saja, dia suka menyebutnya perlindungan, kata Xiao Chen ringan. Bos Xiao, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menipumu. Ini hanya sebuah misi. Cheng Wen meminta maaf secara lisan, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Menurutnya, menyelesaikan tugas adalah hal yang sangat terhormat. Kemudian, dia menoleh pada Xiao Chen dengan tatapan rumit. Aku tak pernah menyangka kekuatanmu bisa mencapai level seorang jenius di daftar ini. Sungguh di luar ekspektasiku. Cheng Wen masih ingat apa yang dikatakan Xiao Chen hari itu. Jangan gunakan perspektifmu untuk menghakimi orang lain. Sungguh nada yang sombong. Tetapi karena kalimat ini, dia mulai merasa semakin tidak senang terhadap Xiao Chen. Xiao Chen menatap Cheng Wen dan bertanya, apakah kamu datang ke sini hari ini untuk meminta maaf atas kepicikanmu? Minta maaf. Cheng Wen tertawa tak jelas dan berkata, maaf, aku ingin mengajakmu minum teh bersama tim hari ini. Minum teh. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sedang tidak ingin minum teh. Xiao Chen, jangan pura-pura bodoh.
Apa kau benar-benar berpikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena kau punya ilmu bela diri yang kuat? Cheng Wenwen berkata dengan suara berat, seniman bela diri juga harus menahan diri. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang sedang bepergian dengan Cheng Wenwen datang dan berkata kepada Xiao Chen, Xiao Chen, aku Lu Yi, pemimpin tim Elang. Aku ingin mengundangmu untuk ikut dengan kami. Xiao Chen melirik Lu Yi dan berkata dengan tenang, apakah pemimpin tim Elang begitu tidak berguna? Seorang makhluk bawaan setengah langkah saja bisa disebut pemimpin. Mendengar ini, Lu Yi tidak marah, dan berkata dengan acuh tak acuh, pengaruh grup Elang tersebar di seluruh negeri. Provinsi Jiangnan adalah tempat yang istimewa, dan kota Lanning hanyalah kota kecil di Provinsi Jiangnan. Tentu saja, mereka tidak membutuhkan pasukan yang terlalu kuat untuk ditempatkan di sana. Provinsi Jiangnan adalah tempat yang dilindungi. Para pejuang asing di atas alam Yuan sejati tidak diizinkan muncul. Fan Nansing dapat dianggap sebagai guru nomor 1. Sedangkan untuk kota Lanning, setengah langkah menuju bawaan sudah cukup untuk mendominasi kota. Jadi, kau ingin menangkapku? Xiao Chen sedikit geli. Mendengar ini, Ye Yufei bergegas maju dan bertanya, kejahatan apa yang dilakukan Xiao Chen? Atas dasar apa kalian menangkapnya? Tuan Xiao, bagaimana mungkin di matamu, membunuh bukan lagi kejahatan? Tanya Cheng Wenwen dingin. Xiao Chen adalah seorang pejuang. Pertarungan antar pejuang tidak bisa digeneralisasikan dengan pertarungan antar manusia biasa, bantah Ye Yufei. Tentu saja, kalau itu hanya pertarungan antar petarung, kelompok Lang kita biasanya tidak akan campur tangan begitu saja. Cheng Wenwen menatap Ye Yufei dan berkata, tapi tahukah kau bahwa dia menghabisi lebih dari 50 orang dari keluarga Si dan klub tinju selatan di kota Guhai dalam semalam? Apa? Ini? Ye Yufei melirik Xiao Chen dan bertanya, lalu kenapa kamu tidak menangkap Xiao Chen saat itu? Saat itu, aliansi darah sedang menyelidiki identitasmu secara diam-diam. Kami harus fokus menangani dan melindungimu, jadi kami menghentikan sementara masalah ini. Saat Cheng Wenwen berbicara, tatapannya beralih ke Xiao Chen lagi. Jadi, meskipun kamu punya kekuatan yang sebanding dengan para jenius di daftar itu, kamu tetap tidak bisa berbuat sesuka hati. Xiao Chen terdiam dan berkata, Cheng Wenwen, apakah kamu sengaja marah padaku? Maaf, aku hanya mengikuti aturan. Kata Cheng Wenwen dingin, Xiao Chen, kuharap kau tidak melawan dan melawan negara. Pertama-tama, Anda harus bisa mewakili negara. Tim Elang kami dapat mewakili kami. Benarkah? Tanya Xiao Chen dengan tenang, aku punya teman di sini, kau bisa bicara dengannya. Begitu Hua Yin jatuh, seorang pria, dipimpin oleh Ye Xing, melangkah ke halaman. Ye Xing, apa yang terjadi? Ye Zhengbei bertanya. Dia bilang dia pemimpin kelompok Elang dan dikirim oleh atasan untuk mencari Xiao Chen. Ye Xing sama sekali tidak tahu apa-apa tentang situasi itu. Di atas, Ye Zhengbei terkejut. Mungkinkah Xiao Chen juga punya koneksi di grup Elang? Wu, ketua tim Wu. Ketika Lu Yi melihat pria itu, dia tampak terkejut. Lu Yi, kenapa kau juga di sini? Pria itu menatap Lu Yi dengan heran. Saya. Tepat saat Lu Yi hendak menjawab, dia mendapati pria itu meninggalkannya sendirian, berjalan cepat ke arah Xiao Chen, dan membungkuk sedikit dengan hormat. Tuan Xiao, saya Wu Ze. Perintah Anda telah disampaikan kepada saya oleh kepala suku. Orang-orang saya akan ditempatkan di kota ajaib dan akan siap membantu Anda kapan saja. Bab 168. Wu Ze. Xiao Chen melirik Wu Ze dan berkata dengan tenang, kupikir Zhang Chaiwei yang datang. Wu Ze tersenyum dan berkata, ketua tim Zhang punya urusan penting yang harus diselesaikan dan tidak bisa bersamamu. Apakah ada dari kelompok Elangmu yang menjadi pemimpin tim? Xiao Chen mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Tentu saja tidak. Konsep pemimpin tim juga memiliki tingkatan yang berbeda. Lalu siapa yang levelnya lebih tinggi, kamu atau Zhang Chaiwei? Wu Ze tertegun sejenak, lalu menjawab, tingkat administratif saya sama dengan ketua tim Zhang, tetapi kami bertanggung jawab atas bidang yang berbeda. Jadi begitu. Xiao Chen mungkin mengerti. Zhang Chaiwei dan Wu Ze keduanya adalah pemimpin puncak di Eagle Group, dan mereka tidak sama dengan pemimpin tim seperti Lu Yi. Baiklah, mulai sekarang, aku akan merepotkanmu untuk mengurus urusan keluarga Ye selama aku pergi. Wu Ze berkata dengan hormat, tentu saja tidak. Saya merasa terhormat bisa melayani Anda, Tuan. Ketika Lu Yi dan Cheng Wenwen mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Wu Ze berasal dari kantor pusat Yanjing, tetapi dia sangat menghormati Xiao Chen. Bagaimana ini mungkin? Kelompok Elang bukanlah geng atau keluarga sekuler, jadi bagaimana mereka bisa tunduk pada satu orang? Ketua tim Wu, apakah Anda yakin tidak menyalahgunakan kekuasaan Anda? Cheng Wenwen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Wu Ze mengerutkan kening dan berbalik menatap Cheng Wenwen, apa yang kau katakan, penyalahgunaan kekuasaan? Wenwen, jangan kasar.
Lu Yi memarahi dengan suara rendah. Benarkah? Cheng Wenwen mengabaikan Lu Yi dan berargumen, kelompok elang kami bukanlah organisasi biasa. Kami melawan musuh dari luar dan menjaga stabilitas sosial dari dalam. Kami bukan alat yang diperalat oleh seseorang. Itu adalah realisasi yang bagus, tapi apa yang ingin kau ungkapkan? Tanya Wu Ze dingin. Cheng Wenwen menunjuk Xiao Chen dan berkata, saya pikir kita harus menangkapnya. Apakah kamu bercanda? Nada bicara Wu Ze tiba-tiba menjadi tegas. Dia membunuh begitu banyak orang di kota Guhai, bukankah seharusnya dia ditangkap? Jadi, maksudmu masalah ini? Wu Ze melirik Lu Yi dan berkata, aku punya bukti kuat bahwa keluarga Si berkolusi dengan aliansi darah. Apa kau perlu memeriksanya? Berkolusi dengan aliansi darah? Tanya Cheng Wenwen dengan heran. Ya, saya tidak perlu banyak bicara tentang kerusakan yang telah ditimbulkan aliansi darah terhadap Tiongkok. Kehancuran keluarga Si oleh Tuan Xiao sama saja dengan memecahkan bahaya besar yang tersembunyi. Bukan saja dia tidak bersalah, tetapi dia telah melakukan perbuatan besar. Ini, Cheng Wenwen terdiam sesaat. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tanya Wu Ze, menoleh ke arah Lu Yi dan mengkritik, Lu Yi, bawa orang-orangmu dan segera pergi. Posmu ada di Provinsi Jiangnan, dan kota iblis bukanlah tempat yang bisa kau ganggu. Ya, Ketua Tim Wu. Lu Yi membungkuk lalu mengedipkan mata pada Cheng Wenwen. Cheng Wenwen menggigit bibirnya dan hanya bisa mengikuti Lu Yi pergi dengan enggan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Xiao Chen begitu besar hingga dia bahkan dapat mengendalikan para pemimpin puncak grup elang. Mengapa demikian? Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikan Cheng Wenwen. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Wu Ze, juga, pergilah periksa keluarga Meng di kota ajaib. Aku curiga ada yang tidak beres dengan keluarga ini. Keluarga Meng. Kanan. Perkataan Xiao Chen bukanlah omong kosong, juga bukan dendam pribadi. Mula-mula dia mengira Meng Hao tertarik dengan kecantikan Tan Yuer, jadi dia mengirim orang untuk mengganggu dan mengawasi ayah dan anak itu. Namun, di acara perjamuan, kedua tetua keluarga Meng yang dibawa Meng Hao jelas sangat marah tentang masalah ini dan bertanya tentang keberadaan ayah dan anak perempuan Tan. Ini jelas tidak benar. Baiklah, saya akan menyelidiki masalah ini sesegera mungkin. Wu Ze setuju. Ye Zhengbei menghirup udara dingin saat ini. Meskipun keluarga Meng tidak sebaik keluarga Ye, mereka juga merupakan keluarga terkenal di kota sihir dengan fondasi yang kuat. Kini, hanya dengan sepatah kata dari Xiao Chen, ia memerintahkan tim elang untuk menyelidiki keluarga Meng. Rasanya seperti permainan anak-anak. Bukankah itu berarti jika Xiao Chen ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Ye, hanya perlu sepatah kata? Baiklah, turunlah dan buatlah pengaturan. Xiao Chen melambaikan tangannya dan membiarkan Wu Ze pergi. Alasan utama meminta Eagle Group datang kali ini adalah untuk melindungi Ye Yufei, dan masalah keluarga Meng hanyalah masalah sampingan. Lagi pula, Wu Ze mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keluarga Meng. Kemungkinan besar, dia hanya bisa menakut-nakuti mereka, tetapi tidak bisa menyentuh keluarga Meng sama sekali. Wu Ze pergi, dan Ye Zhengbei bergegas maju, jelas dengan nada menyanjung, berkata, Xiao Chen, apa yang terjadi tadi malam adalah kesalahan Xiao Xuan dan Tian Er. Aku minta maaf atas nama mereka. Tidak perlu. Nada bicara Xiao Chen acuh tak acuh. Permintaan maaf Ye Zhengbei tidak tulus. Itu hanya pikiran tiba-tiba setelah dia melihat Wu Ze bersikap begitu hormat di depannya. Setelah bertukar basa-basi lagi dengan Ye Yufei, Xiao Chen langsung meninggalkan keluarga Ye. Setelah meninggalkan kota ajaib, Xiao Chen kembali ke Gunung Mingyue di Provinsi Jiangnan. Di tepi air terjun, dua sosok, satu ungu dan satu hitam, saling bertautan, dan pedang mereka bertabrakan, terjalin menjadi api yang cemerlang. Ying Sui, perhatikan. Pakaian ungu Cao Yan Sui berkibar tertiup angin, dan ia menggenggam pedang panjang itu secara horizontal. Ia mengusap pelan ujung pedang itu dengan tangan putihnya yang ramping. Dalam sekejap, ia dan pedang itu menyatu, energi sejatinya melonjak, dan ia bersiap untuk melancarkan jurus dahsyat. Ilmu pedang, mengontrol Qi Zhenwu. Dengan teriakan lembut, energi pedang menyebar dan melonjak ke arah Xiao Ying Sui. Di sisi lain, Xiao Ying Sui, yang memegang pedang ajaib, tampak sangat tenang, memperlihatkan tekad dan keberanian yang tidak sesuai dengan usianya. Tidak ada yang istimewa atau indah pada pedangnya. Pedang itu hanya berani dan kuat, dan dia menebas dengan sekuat tenaga. Ledakan. Tabrakan antara energi pedang dan energi pisau menyebabkan udara meledak dengan suara keras. Kedua wanita itu mundur 3 langkah, lalu menyerbu ke arah satu sama lain lagi. Bang! Bentrokan pedang merupakan pemandangan yang tak berdaya. Pedang panjang di tangan Cao Yan Sui langsung dipotong menjadi 2 bagian oleh pedang ajaib. Sialan, itu terjadi lagi. Cao Yan Sui mendesah tak berdaya. Xiao Ying Sui juga menyimpan pedang ajaibnya dan mengambil pedang patah di tanah. Lupakan saja,
apa yang kamu lakukan memunguti pedang yang patah? Pada saat ini, Xiao Chen berbicara dan mendekati mereka berdua. Menguasai. Cao Yansui yang awalnya sedikit tertekan, langsung berteriak kaget. Ekspresi dingin Xiao Yingsui juga mengendur. Meskipun ia masih belum bisa bicara, ada cahaya di matanya, menunjukkan bahwa ia sangat bahagia. Ya, kekuatanmu meningkat pesat. Kamu pasti bekerja sangat keras selama aku pergi. Meskipun mereka memiliki bantuan Pil Ji dan formasi Jiuxuan, dan lingkungan pelatihannya unik, jika mereka sendiri tidak bekerja keras, tidak peduli seberapa bagus kondisinya, mereka tidak akan berguna. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan kedua wanita itu telah meningkat setidaknya 1 tingkat dibandingkan saat terakhir mereka berpisah, yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengendur. Jika aku punya pedang yang bagus, aku pasti sudah membuat banyak kemajuan. Kata Cao Yansui dengan menyesal. Xiao Chen melirik pedang patah di tanah dan mengerti. Pedang jenis ini adalah pedang yang paling umum. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah produk palsu. Pedang ini tidak dapat dibandingkan dengan pedang ajaib di tangan Xiao Yingsui. Ketika Cao Yansui dan Xiao Yingsui bertarung, mereka harus mengerahkan seluruh tenaga mereka pada pedang mereka untuk mencegah pedang mereka patah hanya karena sentuhan sekecil apapun. Dengan cara ini, dia akan sangat pasif saat melawan Xiao Yingsui dan tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Aku akan memberimu pedang. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan ringan, dan pedang ajaib yang terjalin dengan tanaman merambat muncul di tangannya. Ini, pedang Wisteria milik Luo Qing. Cao Yansui terkejut. Saat dia berada di rumah keluarga Liang di Jiangbei, dia pernah melihatnya bersama Xiao Chen dan sangat terkesan, jadi dia mengenalinya sekilas. Yah, Luo Qing dibunuh olehku, jadi aku mengambil pedang ini. Setelah membunuh Luo Qing, semua orang di tempat kejadian terkejut oleh kematiannya dan sama sekali tidak menyadari pedang Wisteria yang terjatuh. Xiao Chen berpikir bahwa Cao Yansui hanya membutuhkan pedang yang bagus, jadi dia mengambilnya kembali. Bab 169. Pedang Wisteria hanya dapat dianggap sebagai senjata suci di bumi, dan itu jelas bukan sesuatu yang dianggap mengesankan oleh Xiao Chen. Hal ini berlaku bahkan untuk pedang iblis yang lebih kuat dari pedang Wisteria. Akan tetapi, Xiao Chen tidak memiliki kondisi yang memungkinkan untuk menempa senjata spiritual atau senjata abadi saat ini, jadi dia hanya bertahan dengan itu untuk saat ini. Mungkin setelah kita menemukan api yang tersegel, kita dapat mengubah pedang Wisteria dan pedang iblis. Guru, apakah Anda benar-benar akan memberi saya pedang ini? Cao Yansui mengambil pedang Wisteria dan sedikit bersemangat. Bukan karena dia sangat menyukai pedang Wisteria, tetapi dia telah dirugikan dalam pertempuran terakhir dengan Xiao Yingsui karena pedang itu. Setiap kali mereka berdua bertarung sampai tak berdaya, pedangnya tidak mampu menahan tekanan dan patah, sehingga dia tidak bisa menikmati pertempuran sepenuhnya. Pedang Wisteria masih terlihat lebih rendah dibanding pedang iblis, tetapi seharusnya tidak mudah dipotong oleh pedang iblis. Bentuk pedang Wisteria tidak cocok untukmu. Kamu bisa menggunakannya untuk saat ini. Aku akan membantumu memodifikasinya nanti. Sebenarnya ini bukan hanya masalah gaya. Ketika kebanyakan orang berbicara tentang Luo Qing, secara tidak sadar mereka berpikir tentang pedang Wisteria. Bisa dibilang pedang ini lebih terkenal dari Luo Qing sendiri. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa Cao Yansui akan menuai kritik saat ia berparade di jalan dengan pedang Wisteria. Dari perspektif ini, Wisteria Sword juga perlu diubah. Guru, kenapa Anda baru kembali sekarang? Bukankah Anda bilang akan kembali setelah tahun baru? Tanya Cao Yansui penasaran. Saya kembali lebih awal setelah masalah di sana terselesaikan. Jadi, Guru, Anda bisa merawat Yingsui sekarang. Mendengar ini, Xiao Chen bertanya dengan bingung, kenapa kau bertanya begitu? Bukankah kau tidak akur dengan Yingsui? Tidak, aku ada sesuatu yang harus dilakukan dan harus pulang. Cao Yansui tergagap. Pulang. Xiao Chen terkejut. Kamu dan pamanmu sudah berdamai. Cao Yansui menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman bilang ada berita tentang orang tuaku. Orang tuamu? Yah, orang tuaku pergi waktu aku umur 4 atau 5 tahun, dan aku tidak banyak ingat mereka. Sekarang tiba-tiba aku mendengar tentang mereka, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Tentu saja kita harus kembali dan menghadapi hal semacam ini. Kata Xiao Chen dengan yakin. Kalau begitu, aku akan kembali dan melihatnya. Mungkin ini berita palsu yang diberikan pamanku. Cao Yansui mendesah, merasa bimbang. Awalnya, ketika Cao Zhenhua mengiriminya pesan, dia dapat menghindari masalah tersebut dengan mengatakan bahwa dia telah diminta oleh Xiao Chen untuk menjaga Xiao Yingsui. Tetapi sekarang Xiao Chen telah kembali, dia tidak bisa meyakinkan dirinya lagi. Xiao Chen benar. Bagaimanapun, mereka adalah orang tuanya. Betapapun asingnya dia dengan mereka, dia harus menghadapi mereka. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Beritahu aku jika kamu mengalami kesulitan. Xiao Chen tidak pandai menangani konflik keluarga, jadi dia tidak ingin campur tangan dengan paksa. Baiklah, terima kasih, Guru.
Cao Yansui mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Gunung Mingyue hari itu. Dalam 2 hari berikutnya, Xiao Chen secara pribadi mengajari Xiao Yingsui cara berlatih ilmu pedang. Karena keterbatasan lingkungan bumi, Xiao Chen tidak dapat secara langsung mengajarkan Cao Yansui dan Xiao Yingsui metode kultivasi Tao, tetapi apa yang mereka praktikkan bukanlah sekadar seni bela diri. Jika kita benar-benar harus mendefinisikannya, itu hanya bisa disebut seni bela diri abadi. Jalan seni bela diri abadi terletak di antara jalan seni bela diri dan jalan keabadian, dengan fokus pada jalan seni bela diri tetapi juga menyentuh aspek-aspek yang dangkal dari jalan keabadian. Di lingkungan bumi, senjata abadi sudah cukup untuk mereka gunakan. Jika mereka mampu meninggalkan bumi di masa depan, wajar saja bagi mereka untuk menjadi abadi tanpa halangan apapun. Kemampuan pemahaman Xiao Yingsui sangat kuat, dan kemajuannya lebih pesat daripada Cao Yansui. Saya pikir selain karena kualifikasinya sendiri, efek Pilji juga karena hal itu. Ilmu pedang Yingsui telah mencapai tingkat tertentu. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari informasi tentang gulungan perkamen? Setelah membuat keputusan, Xiao Chen membawa Xiao Yingsui pergi dari Gunung Mingyue dan menuju Henan Utara. Sepanjang perjalanan, Xiao Chen tidak menggunakan sarana transportasi apapun dan berjalan kaki sepanjang jalan, yang juga dianggapnya sebagai bentuk latihan dan bermanfaat bagi Xiao Yingsui. 2 hari kemudian, mereka tiba di puncak bukit di perbatasan Provinsi Anhui. Setelah beristirahat sejenak dan makan sesuatu, keduanya pun melanjutkan perjalanannya, namun menjumpai sesuatu yang aneh. Tidak ada jalan di puncak bukit ini, hanya jalan sempit dan terjal yang tidak dapat dilalui mobil. Di kaki gunung, banyak mobil mewah terparkir, dan orang-orang berpakaian rapi meninggalkan mobil dan berjalan mendaki gunung. Di antara mereka, ada yang merupakan taipan kaya, ada yang merupakan petinggi dunia bawah, dan ada pula yang merupakan anak-anak bangsawan. Tak ada satupun orang biasa. Mereka tidak datang sendiri, masing-masing membawa rombongan, dan rombongan tersebut semuanya membawa sejumlah kotak hadiah atau bahkan mendorong gerobak, seolah-olah mereka sedang naik gunung untuk mengantarkan hadiah kepada seseorang yang penting. Jalannya sempit, dan Xiao Chen serta Xiao Yingsui berdiri di tepi lorong, ingin menunggu sampai sekelompok orang lewat sebelum pergi. Kadang-kadang beberapa orang melirik mereka dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Karena kita telah memasuki musim dingin yang parah, cuaca sangat buruk, dengan arus udara dingin yang terus-menerus dan suhu hampir mencapai -derajat celcius. Permukaan jalan membeku, dan orang-orang biasa harus mengenakan jaket tebal berlapis katun. Namun, Xiao Chen dan Xiao Yingsui, yang satu mengenakan kemeja putih dan yang lainnya hitam, tampak sangat kurus, tidak berbeda dengan pakaian musim panas mereka. Pantas saja beberapa orang akan terkejut. Tentu saja, betapapun anehnya, tidak seorang pun peduli. Semuanya, hati-hati, jalannya licin. Seorang lelaki besar berteriak sambil menggosok-gosokkan tangannya dan mengembuskan napas untuk menghangatkan dirinya. Tetapi saya tidak tahu apakah mulutnya diberkati, karena tepat setelah dia selesai berbicara, pengikutnya terpeleset dan jatuh ke tanah, dengan kotak hadiah terjatuh. Sialan, apa kau benar-benar beracun? Bos besar itu menendang pengikutnya dan berteriak dengan keras, cepat bangun. Kau merusak barang-barang pemberianku kepada Master Jiu. Apa kau akan membayarnya dengan nyawamu? Namun, pengikutnya berguling-guling sambil memegang betisnya, tampak sangat kesakitan. Bos Chang, kakimu terkilir. Aku khawatir kau tidak bisa berjalan. Seorang pria berjaket katun menyombongkan diri. Kamu pasti bercanda. Itu cuma keceplosan. Tidak bisa begitu. Di tengah musim dingin, tulang-tulang orang membeku dan otot-otot mereka tegang. Kalau jatuh, kaki mereka bahkan bisa patah. Bos Chang melirik bawahannya yang masih terbaring di tanah sambil mengerang kesakitan, dan menjadi semakin marah. Ia menghampiri dan menendangnya dengan keras 2 kali. Sialan, dasar pecundang, menunda urusan pentingku. Haha. Bos Chang, percuma saja kau menghajarnya sampai mati, jadi pergilah dan bereskan barang-barangmu dengan patuh. Wah, kau punya banyak sekali hadiah untuk Tuan Jiu, kurasa beratnya pasti puluhan kilogram. Pria berjaket katun itu tertawa. Ekspresi Bos Chang berubah menjadi marah. Bagaimanapun, dia adalah bos besar, dan terlalu memalukan baginya untuk melakukan pekerjaan kasar seperti itu sendiri. Namun tak lama kemudian, ia punya ide lain dan berteriak kepada Xiao Chen dan Xiao Yingsui di pinggir jalan, kalian berdua. Kemarilah dan bantu. Tentu saja Xiao Chen terlalu malas untuk melihatnya, jadi dia pura-pura tidak mendengar dan berkata kepada Xiao Yingsui, Yingsui, ayo pergi. Xiao Yingsui mengangguk dalam diam dan bersiap pergi bersama Xiao Chen. Hei, kalian. Bos Chang dengan cepat berlari ke depan, berhenti di depan Xiao Chen dan orang lainnya, dan mengeluarkan setumpuk uang kertas, melambaikannya di depan Xiao Chen dan Xiao Yingsui, dan berkata, 1000, bagaimana dengan itu? Xiao Chen tidak menjawab, namun mendongak ke arahnya. Kenapa? Kamu pikir itu terlalu sedikit?
Bos Chang sedikit marah dan mengeluarkan setumpuk uang kertas lainnya. 2.000, apakah itu cukup? Bab 170. Hei, kamu lagi ngapain? Pada saat ini, di ujung jalan, dua sosok mendekat dari jauh dengan kecepatan yang tidak biasa dan berada di depan tim. Kenapa kau berhenti di sini? Apa kau ingin membuat Tuan Jiu menunggumu? Kedua prajurit pasukan internal itu tampak sombong dan acuh tak acuh, dan nada bicara mereka sangat tidak menyenangkan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menunjukkan sedikit kepanikan. Seseorang melangkah maju untuk menjelaskan, utusan, bukan berarti kami tidak ingin pergi, tetapi ada beberapa masalah dengan anak buah Bos Chang. Kedua prajurit itu melirik para pengikut di tanah, lalu melihat ke arah Bos Chang dan Xiao Chen. Chang Bo, cepat selesaikan. Kau begitu tidak tahu malu membiarkan Jiu Ye dan begitu banyak orang menunggumu. Utusan, tolong tunggu sebentar, saya akan segera menyelesaikannya. Chang Bo sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Ia tidak ingin lagi membuang waktu dengan Xiao Chen dan Xiao Yingsui, lalu berteriak. Nak, kalau kamu nggak mau mati, kemarilah dan bantu aku memindahkan barang-barangku, kalau tidak. Bang! Di tengah-tengah perkataannya, tubuh gemuk Chang Bo terlempar sejauh 3 meter, jatuh ke tanah beton, dan mengunyah semen di mulutnya. Perubahan yang tiba-tiba membuat banyak orang berubah warna. Kedua prajurit itu semakin tercengang, dan berteriak dengan keras, Nak, apa yang kau lakukan? Beraninya kau memukul tamu Jiu Ye, apa kau mau mati? Saat mereka berbicara, keduanya menunjukkan keterampilan luar biasa mereka dan bergegas menuju Xiao Chen. Kali ini, sebelum Xiao Chen bisa bertindak, Xiao Yingsui di sebelahnya sudah bertindak. Memanggil. Cahaya ajaib muncul di tangannya dari udara tipis, dan Xiao Yingsui meninggalkan jejak, melewati mereka berdua seperti angin. Dalam sekejap, seolah-olah waktu telah berhenti, Xiao Yingsui kembali ke tempatnya berada. Kedua prajurit pasukan internal itu sudah berdiri di sana dalam keadaan linglung, dengan bekas darah yang mematikan di antara leher mereka, yang sangat menarik perhatian. Bagaimana mungkin? Celepuk. Kedua lelaki itu terjatuh di jalan beku dengan ekspresi tidak percaya. Pemandangan yang menggemparkan itu membuat orang-orang besar di sekitar ketakutan dan mereka tidak dapat menahan gemetar. Melihat Xiao Chen dan Xiao Yingsui berbalik dan bersiap pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seseorang akhirnya memberanikan diri untuk menyusul mereka. Kalian berdua, jangan pergi begitu saja. Kalau kalian pergi, kita semua akan mati. Beberapa orang yang rentan bahkan berlutut di tanah dan memohon pada Xiao Chen. Xiao Chen berpikir sejenak dan bertanya, karena guru ke-9 itu. Ya, dua orang yang baru saja dibunuh adikmu adalah anak buah Jiu Ye. Kalau kau pergi begitu saja, Jiu Ye pasti marah besar pada kita. Siapa Jiu Ye yang sedang kamu bicarakan? Xiao Chen sedikit penasaran. Orang-orang ini jelas berasal dari latar belakang terkemuka, namun mereka sangat waspada terhadap Master Jiu. Tuan Jiu adalah Raja Weisu. Beliau memiliki pengaruh yang sangat besar dan banyak ahli di bawahnya. Tahun ini hampir berakhir dan kebetulan Tuan Jiu berulang tahun yang ke-50. Kita semua di sini untuk merayakan dan memberikan hadiah kepada Tuan Jiu. Raja Weisu. Xiao Chen berpikir bahwa meskipun ia tidak berambisi menjadi raja, ia sekarang dianggap sebagai raja tak bermahkota di Provinsi Jiangnan. Selama dia mengucapkan sepatah kata pun, tak seorang pun di Provinsi Jiangnan berani menentangnya. Satu-satunya perbedaannya adalah dia tidak pernah menciptakan kekuatan apapun. Tidakkah kelompok Lang peduli dengan kekuatan seperti itu? Tanya Xiao Chen. Ini, konon, Master Jiu sangat kuat. Selama kau tidak membuat keributan, kelompok Lang akan menutup mata. Ya, aku dengar Master Jiu berasal dari kekuatan tertentu di Kota Naga. Kota Naga. Ekspresi Xiao Chen berubah saat mendengar ini. Lalu dia berkata kepada semua orang, bagaimana kalau begini? Aku akan naik gunung bersama kalian untuk menemui Jiu Ye itu. Sehat. Semua orang besar sangat gembira, karena dengan cara ini Jiu Ye tidak akan melampiaskan amarahnya pada mereka. Namun banyak pula orang yang mencibir dalam hatinya, mengira Xiao Chen tidak tahu menahu tentang luasnya langit dan bumi. Orang-orang yang membunuh Jiu Ye mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka melarikan diri sekarang. Menyerahkan diri kepada orang lain, apakah Anda pikir hidup Anda terlalu panjang? Dipimpin oleh sekelompok orang, Xiao Chen dan Xiao Yingsui melangkah ke wilayah tempat Jiu Ye tinggal. Tentu saja tidak ada villa di hutan belantara pegunungan yang terpencil ini. Semua bangunan terbuat dari kayu, persis seperti benteng-benteng di pegunungan tempat gerombolan bandit di TV bermarkas. Tetapi sekali lagi, yang disebut-sebut sebagai Raja Weizu tidak ada bedanya dengan sekelompok bandit. Ketika mereka tiba di gerbang desa, beberapa orang tidak dapat menahan diri dan bergegas masuk. Xiao Chen mengerti apa yang dipikirkan orang-orang itu. Mereka mungkin mencoba memberitahu orang lain atau mengambil keuntungan dari sesuatu.
Benar saja, setelah beberapa saat, sekelompok orang berlari keluar dari desa pegunungan dengan marah dan mengepung Xiao Chen dan gerombolannya. Siapa yang membunuh Xiao Ding dan yang lainnya? Bela aku. Lelaki kekar di depan itu meraung begitu kerasnya hingga gendang telinganya hampir pecah dan kepalanya sakit. Ternyata dia adalah seorang pendekar alam bawaan tingkat kedua. Faktanya, mereka yang berada di ranah bawaan kedua dianggap sebagai master yang sangat kuat di beberapa tempat terpencil. Hanya saja, Xiao Chen sebelumnya telah berkelana ke berbagai tempat di Jiangbei Liangjia, Yanjing, dan Modu, yang semuanya merupakan tempat-tempat di mana seni bela diri berkembang pesat. Mereka yang ia temui adalah para jenius di daftar Feng Yun, atau pembangkit tenaga listrik ranah Zenyuan generasi lama, dan ia bahkan pernah bertemu dengan seorang Grandmaster di ranah bawaan keempat. Sekarang setelah dia bertemu dengan seorang prajurit di alam bawaan tingkat kedua, dia tampak memandang rendah padanya. Xiao Chen tidak mengambil inisiatif untuk melangkah maju, tetapi orang-orang di sekitarnya takut terlibat dan secara tidak sadar melangkah mundur. Kedua, Xiao Chen dan Xiao Yingsue sedang berteleportasi. Kau, pria kekar itu mengangkat matanya dengan marah dan bertanya, berani membunuh anak buahku. Apa kau sudah memikirkan akibatnya? Xiao Chen menatapku dengan sedikit jijik, lalu berkata dengan tenang, kau hanya pengikut kecil, kau tak layak bicara denganku. Di mana tuan kesembilanmu? Biarkan dia keluar menemuiku. Sialan, kau pikir kau siapa? Bisakah kau menemui tuan kesembilan kami kapanpun kau mau? Pria kekar itu murka. Ia mengulurkan tangannya dan berteriak, berikan pisau emasku. Akan kupenggal kepala anak ini. Begitu dia selesai berbicara, dua adiknya maju sambil memegang pedang lebar yang berat. Dilihat dari cara mereka berjuang, tampaknya pedang emas itu beratnya 100 pon. Pisau berkepala singaku sudah lama tidak digunakan, jadi hari ini aku akan menggunakanmu untuk mengorbankannya. Sambil berteriak angkuh, lelaki kekar itu meraih pisau emas, mengayunkannya ke udara, dan menyerbu ke arah Xiao Chen dengan kekuatan badai. Semua orang di sekitar terkejut ketika melihat ini. Pedang emas seberat lebih dari 100 kg itu bisa diayunkan sesuka hati. Kekuatannya sungguh mengerikan. Keduanya benar-benar di sini untuk mencari kematian. Kau harus tahu bahwa mereka hanyalah salah satu dari 6 guru di bawah Guru Jiu. Bukankah begitu? Di Weizu, siapa yang berani melawan Tuan Jiu? Melihat penampilan anak itu, sepertinya dia keturunan keluarga bangsawan dan pernah belajar bela diri. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Haha, memangnya kenapa kalau dia dari keluarga bangsawan? Waktu Jiu Ye pertama kali tiba di Weizu beberapa tahun lalu, seorang bangsawan dari Yanjing tidak menganggap serius Jiu Ye, jadi Jiu Ye langsung menghajarnya. Setelah itu, tidak ada lagi orang dari Yanjing yang mengganggu Jiu Ye. Aduh, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, kali ini mengerikan. Semua orang menggelengkan kepala, seolah-olah mereka telah menyaksikan kematian tragis Xiao Chen saat dioperasi. Namun pada saat kritis itu, Xiao Yingsue melompat keluar dan menemui pria kekar itu. Pria kekar itu tingginya 1,9 meter dan sekuat lembu. Sebaliknya, Xiao Yingsue baru berusia 13 atau 14 tahun, dengan perawakan ramping, mungil, dan kurus. Keduanya benar-benar tidak proporsional. Kau mencari kematian. Pria kekar itu awalnya terkejut, tetapi ia tak berniat menunjukkan belas kasihan kepada wanita itu. Ia menebas dengan pisau emas di tangannya, yang membawa kekuatan guntur. Menghadapi kekuatan dahsyat itu, Xiao Yingsue tak gentar. Ia melambaikan tangan rampingnya dengan ringan, dan cahaya merah aneh menyala, dan pedang ajaib itu pun tergenggam di tangannya. Tidak ada gerakan aneh, hanya potongan halus. Tusuk gigi. Pedang emas dan pedang iblis saling bertabrakan, bagaikan ledakan dahsyat. Badai pasir menggulung mereka berdua sebagai pusatnya, membuat mata tak bisa terbuka. Bersambung.